This is the last one and this is the newest one. I'm proud of myself and yeah, let's do it. I will begin my debate in 3, 2, 1. So, selamat pagi semua juri dan juga para dan semuanya. Perkenalkan, saya Mafira Auya Fathan. Saya dari tim preposisi. Hari ini akan sedikit berdebat soal mosinya ini adalah Dewan ini melarang penggunaan algoritma penyesuaian konten atau hyper personalized recommendation algorithm pada platform media sosial untuk pengguna di bawah umur. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan saya kesempatan untuk berhadir di debat kali ini, dan juga seluruh seperti orang tua saya dan juga teman-teman saya yang sudah dukung saya sampai sejauh ini. Dan sedikit disclaimer, saya membuka interupsi, silahkan angkat tangan terlebih dahulu jika ada yang ingin disampaikan. Sebelum sanggahan, saya ada klarifikasi. Tim kami memang bilang bahwa memang hyper personalized recommendation algorithm ini perlu dilarang saja karena akan berdampak buruk kepada pengguna di bawah umur seperti overstimulated, dopamine spike, dan lain-lain. Namun kami tidak menyebutkan bahwa ini perlu dilarang pula untuk pengguna legal. Tim lawan salah menangkap poin kami juri. Untuk sanggahannya, saya perhatikan bahwa karakter dari oposisi kali ini adalah mereka itu tidak berempati kepada penerus bangsa, yaitu anak di bawah umur yang seharusnya tidak terpapar konten dari algoritma yang seringkali malah kacau karena adanya hyper personalized recommendation algorithm ini. Mereka bisa saja overstimulated karena konten yang dikonsumsi, konten yang sesuai dalam tanda kutip. Tak hanya overstimulated, konten yang sesuai atau terfilter oleh hyper personalized recommendation algorithm ini bisa membuat dopamine spike yang tidak wajar sehingga dibutuhkan kebijakan dewan ini. Tim lawan membiarkan para penerus bangsa terpapar dopamin dan juga kenyamanan daripada membatasi kesenangan sesaat yang justru akan terhindar dari overstimulated dan dopamine spike. Sudah pasti paparan argumen kami sebagai preposisi lebih logis dan berkesinambungan dengan masa depan yang terjaga. Jadi itu dia perbedaan antara kami para preposisi dan oposisi. Untuk argumen barunya, pembicara pertama dari tim preposisi, tim saya, dia menyebutkan bahwa kebijakan dewan ini membuat pengguna di bawah umur terlindungi. Terlindungi pelarangan hyper personalized recommendation algorithm ini mendorong pengguna di bawah umur untuk berkarya lebih banyak daripada mengonsumsi konten. Pembicara pertama bilang ini akan terlindungi. Sungguh benar, dan tak hanya itu juri, tetapi pelarangan hyper personalized recommendation algorithm ini mendorong pengguna di bawah umur untuk berkarya lebih banyak daripada mengonsumsi konten. Dengan kehadiran platform yang tidak menyesuaikan kontennya, mereka sudah tentu merasa tidak cocok dengan kontennya. Insting mereka yang berjiwa muda ini biasanya melarikan diri ke berkarya. Saya mendapatkan informasi ini dari pusatkesehatanindonesia.com. Buktinya, pada 2021, situs ini memperlihatkan presentase ketika seorang anak yang cukup terpapar konten namun lebih banyak berkarya. Mereka bilang ini disebabkan oleh ketidaksesuaian konten dengan dirinya yang membuat dia melarikan diri ke berkarya. Dengan bukti dan argumen saya di sini, saya sebagai pembicara kedua sudah membuktikan bahwa kebijakan dewan ini bermanfaat karena ini melindungi masa depan
penerus bangsa ini. Kedua, ini juga tidak akan menyebabkan dopamine spike yang berlebih, atau bisa dibilang dopamine spike saja sudah parah ya. Overstimulated juga tidak akan terlalu spike, dan juga menunjang masa depan yang terjaga untuk para pemuda. Dan juga saya bangga menjadi Praposisi. Terima kasih.